Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak Kepala SDN Jogowati, Bapak Sukarti SDNIT, beserta Bapak Ibu Guru rekan-rekan SDN Jogowati yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Acara pembebasan budaya positif mobil 1.4 program Pembicaraan Budaya Angkatan 7 dimulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya dalam yaumul akhir nanti. Berikut saya bacakan susunan acara pembahasan budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu sosialisasi budaya positif, yang keempat lain-lain, yang kelima doa, yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah SDN Jogowati. Kepada Bapak Sukarti saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru SDN Jogowati yang kami hormati, terutama Bapak Guru Muhammad Nurul SPD yang saya hormati selaku calon guru ya. Tidak lupa kita berikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena lindungannya, karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini dapat melaksanakan program dari calon guru yaitu Mas Bapak Nurul tadi. Temanya apa tadi? Program positif, sosialisasi budaya positif kaitan dengan budaya positif di SDN Jogowati. Pastinya kita sudah memahami bersama kaitannya dengan era sekarang itu dikaitkan dengan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila, sehingga benar-benar kami harapkan untuk calon guru arah dan tujuannya tidak jauh menyimpang dari budaya tadi, profil pelajar Pancasila, yang mestinya di sana sudah betul ada 6 kriteria berapa itu diantaranya ada gotong royong, ada kemandirian, itu diantaranya itu mestinya kita harus tanamkan pada anak, termasuk peduli sosial. Kalau kita kaitkan dengan visi-misi kita nanti, karena nanti ada setelah tahapan ini mungkin juga akan disampaikan materi tentang visi-misi sekolah, ya. Sehingga saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila karena itu sebagai budaya, dibudayakan sebenarnya, karena itu hal baru. Kalau saya dulu awal dari dulu ya E4, sekarang sudah tidak zamannya lagi. Sebetulnya ya benar-benar tipis, pemahamannya benar-benar tipis. Dulu E4 itu kan 36 butir Pancasila, sekarang hanya 6 itu tadi di profil pelajar Pancasila. Intinya sebenarnya ya gotong royong itu intinya. Kalau Trisila sampai Kasila itu ajaran Bapak pendiri negara kita benar itu sebetulnya itu. Sehingga nanti kalau budaya 6 itu sudah dikembangkan di sekolah kita, mestinya kita tidak tinggalan dengan sekolah yang lain, ya, yang menerapkan
budaya tadi ya, perubahan budaya yang positif. Dan nanti dikaitkan dengan visi misi sekolah, sifatnya visi kita nanti terbuka, jadi tidak apa namanya itu interlok paten ya. Tidak hanya itu saja, sekolah siap mengadakan perubahan visi misi, bisa dikembangkan, bisa dikurangkan ya, minimal dikembangkan, karena masing-masing CGP nanti diharapkan itu mempunyai visi sendiri untuk peningkatan di sekolah. Dari 2 lulusan CGP kemarin, mungkin dari pendahulunya sudah merumuskan menambahkan kalimat-kata yang tepat untuk dikembangkan di SD kita sekolah. Kalau saya dulu arahkan ya di visi sekolah kita harapkan untuk ada tadi intinya itu peduli sosial di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat. Yang penting kita ada perubahan yang ke arah positif. Ya, jadi budaya ke arah positif. Intinya itu. Jadi, yang positif tetap kita tampung, kita kembangkan, menepis dari negatif mestinya. Ya. Jadi ada kenakalan anak, ada itu sudah kita tepis. Alhamdulillah di SD kita ada perkembangan ke arah itu. Kalau awal saya masuk di sini dari cerita Pak Lasuri, dulu anak-anak tepat. Ya, sekarang bukan anak perilakunya, behaviornya sudah bagus. Ya, ini yang sudah bagus, ini dikembangkan lagi, dilestarikan untuk minimal dikembangkan lagi. Jangan ada nanti anak-anak timbul klik pertengkaran antar kelas, antar membuat game. Ya, saya juga pengalaman dulu di satu kodanan, anak-anak itu kelihatannya damai-damai saja. Ya, di kelas di sekolah itu damai-damai saja. Ternyata ada masukan dari orang tua murid, ternyata di balik itu semu. Ya, ini pengalaman saya di sana dulu. Kok mau bocah itu mau langsung apa? Sehingga di luar sekolah jutaan. Lagu itu dilakukan, akhirnya ya benar sudah sadari ternyata tidak lulus di kelas pergaulan di sekolah maupun di masyarakat. Harapan kami di sini jadi baik pergaulan anak di sekolah itu ya tadi budaya yang positif, di masyarakat dia tulus budaya yang positif, tidak apa itu nama manipulasi. Nah, mau sekolah ke api-api di depan pak gurunya api, dari itu perilakunya jauh dari apa budi yang itu. Nah ini juga beban Pak Lasuri, ya, didikan lewat pendidikan agama budi pekerti itu ujung tombak Pak Lasuri kata dari Pak pengawas Pak Dujali. Ini memang yang mestinya tidak ada bukan Pak Lasuri semuanya, termasuk pelajaran PKN. Ini juga dikatakan untuk perubahan yang positif tadi, hingga perubahan itu ya kita responsif saja. Ya. Dari saya yang budaya baik untuk dilestarikan dan tumbuh kembangkan, untuk yang kurang baik tadi kita kikis habis. Itu ya dari saya kami. Terima kasih dan monggo dilanjut. Waktu dan masa kembalikan kepada pengacara. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Bupati. Selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan
Mengambil ilmu bersama, meningkatkan kompetensi kita dalam rangka pengibasan budaya positif pada modul 1.4. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala SDN Cokrawati, Bapak Ibu Guru SDN Cokrawati yang saya hormati, saya berterima kasih telah diberikan kesempatan waktu untuk melakukan pengibasan terhadap pemahaman yang kami peroleh dari proses pendidikan guru penggerak yang kami jalani. Jadi saya Muhammad Nugroho, CGB Angkatan 7 Kabupaten Blora yang saat ini sedang menempuh program pendidikan guru penggerak, ada satu tuntutan tugas mengenai aksi nyata dan kebetulan hari ini diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama, bukan berarti yang berada di depan sini itu yang paling kita bukan hanya terlebih untuk tahu, sama-sama sebetulnya sama-sama belajar walaupun ini seperti itu. Bisa dilanjut Mas Yon slide-nya. Ya, ini adalah profil saya. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai sosialisasi ini agar nanti kegiatan berjalan dengan baik, mari saya mengajak panjenengan semuanya untuk menenangkan hati dan pikiran, sejenak memejamkan mata, menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian kita untuk belajar, hadirkan rasa ingin tahu, harus rasakan di dalam hati kita rasa syukur yang tiada henti hingga saat ini, hingga hembusan nafas ini kita masih diberikan kesempatan dan hadirkan rasa kebijaksanaan di dalam hati kita masing-masing. Kita lanjutkan ya. 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 Dalam kegiatan sosialisasi ini itu terlebih dahulu saya ingin mengajukan kepada panjenengan semuanya. Nah, pertanyaan ini disebut dengan pertanyaan pemantik. Nah, apakah pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, 1 yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Karena yang sering kita terapkan memang kita mendukung anak untuk mendisiplinkan anak itu pola atau paradigma yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun ya. Nah, melalui kegiatan ini nanti mari kita belajar bersama-sama apakah memang benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah bisa? Bisa. Ini pengetahuan awal yang kita gali dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah
memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Atau bisa? Setuju. Mari kita lihat tayang slide berikutnya. Ya, dalam pada kesempatan ini ada 6 poin atau topik yang akan kita uraikan bersama-sama, yaitu tentang budaya positif, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima yaitu restitusi yang meliputi 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah yang poin ke-6 tentang restitusi segitiga restitusi. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di materi tayang yang panjenengan saksikan itu ada sebuah tangan yang mengepal. Nah, ilustrasinya yaitu ada A dan B, Anda dan teman Anda. A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat kepala yang sekuat mungkin. Teman Anda mencoba sekuat tenaga dengan berbagai macam minta memberikan agar teman tersebut mendapatkan apa yang Anda genggam di dalam genggaman Anda. Nah, karena gagal, B atau teman Anda ini membuat bujuk, rayu, mengancam, menghadiri, atau menyuap atau apa saja yang dapat dilakukan untuk membuka kepala tangan tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira Anda akan menyerahkan apa yang sesuatu yang ada berharga di kepala panjenengan apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu sesuatu yang berharga. Jadi tidak mungkin kita menyerahkan sesuatu yang berharga untuk kita serahkan kepada orang lain. Sekuat tenaga kita akan mempertahankannya. Itu sebuah analogi atau sebuah perumpamaan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi guru dapat mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu apa? Kira-kira ada yang jawab? Oh, Budina silakan. Ilusi adalah ilusi itu sesuatu. Ya, ilusi itu menurut saya sesuatu yang tidak nyata atau mungkin masih berupa gambaran seperti itu, Pak. Ya, keren sekali jawaban Budina. Ya, memang benar. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata atau tak terlihat. Jadi kita dapat mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya jauh di lubuk hati murid tersebut menolak bersikeras untuk tidak mau. Jadi kalau dia memperlihatkan mau taat itu adalah sebuah ketaatan yang ilusi karena paksaan itu tadi. Karena di dalam hatinya ini tidak bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Kritik sesuatu yang menyakitkan hati atau tidak enak di dalam dirinya ini yang mungkin bisa membuat orang tersebut berubah atau melakukan perubahan terhadap perilakunya, tetapi itu bersifat ilusi juga. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi
semuanya ini adalah kumpulan dari ilusi yang kita anggap itu sesuatu yang nyata, padahal sebetulnya itu adalah ilusi. Oke. Kemudian siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol terhadap diri seseorang? Kemudian yang pertama itu ada dua hal, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi ini paradigma yang harus kita rubah. Kita tidak bisa memaksakan orang punya pandangan yang sama dengan kita, tetapi kitalah yang harus mengubah sudut pandang kita terhadap orang lain untuk memahami tentang dunia. Jadi mungkin tampak di mata kita tidak baik, tetapi kita belum memahami sudut pandang mereka. Jadi inilah yang harus kita kembangkan, memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, sesuatu yang buruk itu pasti memiliki tujuan. Jadi apapun itu perbuatannya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu pasti ada tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun nampaknya bisa, tetapi di bagian awal tadi sudah dijelaskan bahwa itu hanyalah berupa ilusi atau sesuatu yang tidak nyata. Oke. Nah, lanjut masih. Ya, ini mengenai disiplin positif yang dinyatakan oleh seorang pakar yang bernama Glaser. Ada 6 poin yang mencakup teori ini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, ada 2 poin, yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah realitas tentang kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini nanti kita akan jelaskan pada bagian belakang. Nah, apakah disiplin itu? Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Kata asalnya adalah disiplina atau belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Jadi terjadi perubahan geser makna. Setiap tempat mempunyai budaya yang berbeda sehingga menafsirkan disiplin di negara kita juga berbeda. Punya penafsiran sendiri tentang disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, hanya dititik beratkan pada sebuah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa kita menghargai atau menciptakan sesuatu tujuan yang memiliki. Jadi bisa dilanjut. Ya. Nilai kebajikan universal itu artinya apa? Silakan kalau yang mau jawab. Kebajikan yang berlaku secara umum, menyeluruh dunia, berlaku pada orang di seluruh dunia, diakui seluruh dunia. Apa itu? Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin disampaikan oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Seseorang di seluruh dunia mengakui bahwa itu adalah sebuah kebajikan. Itulah yang dinamakan dengan kebajikan universal. Ada 3 mengenai perbuatan. Setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, pemerintah ini mencanangkan suatu program atau kurikulum baru yang menitikberatkan pada pencapaian karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman, bertakwa, dan berhati manusia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai itu yang kita sebagai ibu dan bapak guru menjadi ujung tombak melaksanakan program pemerintah menyukseskan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid dulu merupakan penyederhanaan dari P4 itu Pak Kabid. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan suatu penyederhanaan dari P4. Kalau di eranya Pak Kabid dulu dikenal dengan P4, tapi di era kurikulum Merdeka sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena P4 itu memang digali dari nilai-nilai Pancasila, meliputi iman dan takwa, kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, sekarang kebinekaannya bukan nasional tetapi global, karena seolah-olah dunia ini tidak ada batasnya, seolah-olah dunia ini tanpa batas. Jadi kita saling menghargai meskipun di tengah-tengah perbedaan yang ada di seluruh dunia. Kemudian biasanya ada gotong royong dan yang terakhir adalah kreatif. Bisa lanjut Mas? Ya, topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Oke, teori motivasi itu ada 3. Motivasi yang sifatnya eksternal, kemudian motivasi yang sifatnya eksternal lagi, dan yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, motivasi eksternal itu motivasi yang muncul atau dorongan berasal dari luar eksternal. Hanya dia berdisiplin hanya untuk menghindari rasa tidak nyamanan atau hukuman. Orang dihukum gurune, orang dihukum sekolahan, hanya itu hanya berasal dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak-anak ini hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang akan saya peroleh atau apa yang akan Bapak Ibu berikan jika saya melakukan perbuatan seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru ini mengajar dengan tepat waktu itu bukan untuk orang lain, tetapi lebih kepada untuk menghargai diri kita sendiri. Ngajari awake dhewe iso jenenge. Jadi wong guru kok tatan mangane jam 9 itu kan kepada orang lain sudah tidak mencerminkan sikap seorang guru. Bagaimana harga dirinya? Tentu saja akan jatuh di hadapan orang lain, tidak memandang dirinya adalah seorang guru, sesuatu yang diburu dan ditiru. Guru contoh guru ditiru yo ojo ngolah. Nah
lebih kepada motivasi internal. Aku ini guru yang betul bisa ngajeni pegawaianku duwe seperti itu nih. Kudu bisa ngajeni awakku duwe. Jadi masyarakat itu ya kumpul tidak seperti orang-orang yang lain sikapnya budoli seperti itu ya. Menampakkan sifat seperti dulu ya. Bapak dilanjut masyarakat. Nah ini Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah pandangan tentang kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah terhadap dirinya sendiri. Jadi merdeka di dalam hatinya tidak terbelenggu oleh hawa nafsu, jadi tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, berbebas atau merdeka dari hawa nafsu, bisa memerintah dirinya sendiri. Itulah gunanya pikiran kita. Pikiran yang terbebas dari hawa nafsu itu dapat memerintah dirinya sendiri tanpa harus dikekang oleh hawa nafsu. Itu namanya orang merdeka menurut beliau Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan. Lanjut. Restitusi apa itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu kan kesannya negatif ya. Jadi ketika anak itu terlambat dihukum di kantor, nah ketika dia masuk kelas itu pasti akan dipandang negatif oleh teman-temannya. Tapi berbeda dengan restitusi. Restitusi ini tujuannya bukan membuat mereka terbina seperti itu, tetapi restitusi ini punya tujuan untuk mengembalikan mereka kepada kelompoknya agar diterima kembali oleh kelompoknya. Artinya apa? Kita berusaha memperbaiki karakter mereka sehingga mereka dapat diterima dengan baik kembali oleh teman-temannya. Itulah restitusi. Itu maksudnya. Ciri-cirinya apa? Ada 9 poin. Bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hubungan berhubungan berupa paksaan, tetapi sebuah tawaran. Yang keempat adalah menuntut melihat dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada ketaatan yang bersifat sesaat. Itu restitusi itu kita gali karakternya supaya taatnya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari ketaatan yang semu atau ilusi tadi. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Apa itu? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa untuk polisi? Kira-kira Bapak Ibu, kita pakai helm itu untuk polisi apa untuk siapa? Itu namanya motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Bukannya kita memakai helm itu karena ada polisi. Ternyata helm itu punya tujuan untuk keselamatan diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan 3M? Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa untuk
biar tidak diberikan sanksi oleh pemerintah. Ternyata bukan, ternyata menjaga diri kita sendiri agar tidak terpapar virus corona ini. Mengapa kita memiliki peralatan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan agar kita tidak tertinggal materi. Bukan karena takut pada penyelenggaranya, bukan takut kepada atasan kita, tetapi kita lebih menghargai diri kita karena kita tidak ingin tertinggal materinya. Kita takut kehilangan sejengkal materi walaupun sedikit, sangat berharga. Lanjut Mas. Nah, ini adalah lingkaran mengenai pengaruh dari budaya positif, mengerucut kepada lingkungan positif, mengerucut lagi kepada keyakinan kelas. Baru yang terkecil adalah tentang peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini sebetulnya juga dapat menciptakan budaya positif, tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah keyakinan berdasarkan apa yang mereka yakini sendiri, bukan karena kita atur atau sekolah yang atur. Lanjut. Nah, yang mana saya panggilkan, perhatikan semuanya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang mana? Kesepakatan kelas yang mana? Ya, bagian kiri apa kanan? Keyakinan kelas yang ini datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan aktif. Ini kalimatnya masih seperti perang. Artinya ini bukan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan itu tidak nampak kata-kata peraturannya. Contohnya apa? Kami guru dan murid saling menyayangi. Mana kata-kata peraturan? Tidak ada, berdasarkan dari lubuk hati yang keluar. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itu keyakinan di dalam hati itu. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi tidak ada peraturan murid harus belajar atau mengerjakan PR. Nah, itu tidak ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semuanya bermuara pada hati. Makanya ini disebut sebagai keyakinan. Sesuatu yang lahir dari dalam hati itu disebut dengan keyakinan. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Di situ tampak peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang kelas yang muncul adalah sifat tanggung jawab. Tidak perlu kita jabarkan harus mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau anak sudah punya tanggung jawab di dalam hatinya, maka tidak diberitahu pun akan dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri mengembalikan buku ke dalam atau ke tempat. Itu ciri-ciri atau perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut, Mas. Nah, pengambilan materi pendukung dan penghargaan yang semula adalah unsur melalui riset atau penelitian menjadi 8. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya? Diberi penghargaan malah mendukung. Kita saksikan slide selanjutnya. Penghargaan
kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam hati masing-masing orang. Lanjut masuk. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Bukan hukuman, betul ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Hukuman, betul. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi karena kita usahakan yang harus menjadi kompetisikan tumpah air di meja tulis karena tersinggung saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Karena itu sedang berlangsung pelajaran kecil. Kalau itu terjadi pada mata pelajaran lain, itu baru namanya hukum. Karena pelajaran otak yang mengharuskan anak banyak gerak dengan anak berlari 2 kali di lapangan, itu bukan hukuman tetapi sebuah konsekuensi. Di sinilah letak kejadian kita yang harus kita mulai perlihatkan ya, hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena hukuman ini membekas, ya. Tanpa kita sadari, hukuman itu membekas di dalam hati anak. Akan diberikan sampai dewasa. Seperti contoh saya pernah keluar dari kegiatan ekstrakurikuler, karena di pengkaret dan ditendang oleh guru ekstra lain. Sampai sekarang saya ingat, itu namanya hukuman. Perbuatan yang menyakitkan itu akan terngiang-ngiang oleh anak. Jadi sangat melalui budaya positif ini mari kita ubah paradigma, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menyakitkan menjadi ingat-ingatan sepanjang masa oleh anak ini. Oke, lanjut masa. Oke, identitas gagal. Hukuman itu adalah kegagalan, sebuah kegagalan. Sedangkan kesuksesan itu berupa disiplin, meliputi konsekuensi dan restitusi. Karena restitusi tadi upaya untuk mengembalikan karakter anak, upaya untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya agar diterima oleh kelompoknya lagi, bukan membuat mereka terbina di hadapan teman-teman mereka. Itu adalah restitusi. Dan itu adalah identitas atau sebuah identitas kesuksesan. Kalau hukuman hanya meninggalkan dan memisahkan kegagalan dan kegagalan. Misalnya seperti itu, ya, suatu murid atau anak akan tersakiti dengan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Itu bedanya. Dengan hukuman anak akan merasa tersakiti, suruh membersihkan atau suruh musnah, akan tersakiti pikirannya, akan tersakiti hatinya. Tetapi dengan konsekuensi hanya akan menyisahkan ketidaknya. Itu sebentar saja ya. Sedangkan restitusi murid atau anak akan mendapatkan kekuatan. Karena kita menawarkan
solusi-solusi, ya, tawaran-tawaran baru agar anak dapat merubah karakternya, ya, jadi tidak menyakitkan, justru akan menguatkan karakter anak tersebut. Ya. Nah, hukuman berada pada posisi negatif, ya. Kemudian konsekuensi itu di antara keduanya atau dalam posisi netral, sedangkan restitusi itu dalam posisi yang positif. Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tentang posisi kontrol dalam teori kontrol, ya, bisa diputarkan itu ya. Ada topiknya. Aku bisa dilanjut lagi. Aku bisa dilanjut dulu. 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Ada 5, yaitu sebagai penghitung, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum ini misalnya sifatnya apa? Nah, guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghukum, suruh berdiri dengan satu kaki di muka kelas. Nah, itu termasuk menghukum. Kemudian yang merupakan rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya tahu kondisi ibu. Kalau setiap hari begini, ibu bisa ditegur oleh kepala sekolah. Misalnya oleh kelas seperti itu, mengucapkan seperti itu kepada muridnya. Kemudian kalau dia belajar tentang dulu jajaran ini lah, Pak Guru bisa ditegur oleh kepala sekolah. Kena sesuai untuk mengawalnya, itu membuat rasa bersalah. Kemudian misalnya yang sebagai teman, ayolah siswa kudu segar-segar, ya. Masa kamu tidak tahu, ingat tidak ada pernah bantu kamu. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Sebagai teman kalau misalkan apa peraturannya? Itu menanyakan peraturannya kepada si pelanggar peraturan. Yang terakhir adalah apa yang jadi keyakinan kita ini sebagai manajer. Apa yang bisa kamu lakukan atau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalnya ada anak datang terlambat, kita persilahkan duduk di ruang BPD. Nah, kenapa hari ini kamu datang terlambat? Bahwa kesiangan Pak. Bahkan apa kita tanya? Kenapa kesiangan? Tadi malam habis nonton HP main game. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kebiasaan seperti itu? Oh, dengan mengurangi HP, anak akan menjawab sendiri, mengurangi menonton HP itu. Nah, kita tanya lagi. Kira-kira besok kalau kamu kesiangan, siapa yang akan membangunkan kamu? Ibu. Akan ada solusi-solusi berikutnya. Itu namanya restitusi. Jadi besok kalau kamu datang terlambat, itu diberikan tambahan solusi-solusi, bukan berupa hukuman. Itu namanya restitusi. Bisa kita lanjutkan apa? Ya, kemudian pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu.
merasa bersalah. Jadi kata-kata seperti itu akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gue jelas kamu benar yang berbeda kalau itu samanya penghukum. Ayolah lakukan bagi bapak itu sebagai teman. Okay. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Okay. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Okay. Kamu selalu yang paling terakhir. Mesti oksigen gue. Itu sebagai penghukum juga. Okay. Kita lanjut. Lanjut lagi. Segitiga restitusi lanjut. Bisa nggak diputar di videonya? Bisa. Kalau disajikan Bapak Ibu kalau didaftarkan video yang ditayangkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 restitusi kontrol. 5 restitusi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 restitusi kontrol yang digunakan oleh guru dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat data mutlak, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan praktik yang lambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini kasusnya. Dengan ada tinggi dan marah-marah. Bisa diberi kesempatan menjawab. Dijelojok dengan pertanyaan bermain-main. Nah, cukup paling lama bahasa. Barangkali di antara kita masih saja yang bersikap seperti itu, mungkin saya sendiri juga seperti itu. Posisi dulu. Ternyata jawab bahasa didendam gantikan kata semacam bahasa. Waktu dulu, waktu bulan. Posisi kedua. Ini adalah sebagai pemantau.
supaya tak merasa bersalah. Kenyataannya sudah mulai merasa bersalah. Mulai bersalah, mulai merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan membuat diri kita menjadi orang yang dalam, memandang dulu dirinya sendiri, Memandang buku dirinya sendiri. Ini adalah hal yang gagal, merasa gagal. Jangan sampai seperti itu. Jangan mencetak generasi gagal. Makanya posisi membuat rasa bersalah ini perlu dihindari karena akan mencetak generasi gagal. Posisi teman, posisi selanjutnya. wah, sudah jam berapa ini, Mas? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, tapi guru saya belum ngomongkan saya Bu. Kamu menyalahi kamu. Kamu menyalahi jam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang belum bangun tadi, jadi biar berjalan lancar tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sangat nanti lagi kalau lagi jam berapa lagi ya? Dia tak keluar lagi. Jadi terus ibu, demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya. Akrab sekali seorang guru berhasil memposisikan dirinya sebagai teman terhadap murid-muridnya. Dia tak cenderung tidak merasa takut. Guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bertindak berlaku untuk menjaga suasana pelaksanaan. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Akrab ya. Ketika ada kebiasaan cerdas atau berhasil. Namun, mungkin ingat, karena ini maka ada faktor ketergantungan. Nah, dampak negatifnya adalah menimbulkan ketergantungan terhadap murid, tidak mandiri, ya, tidak bisa berpikir untuk dirinya manja atau lebih, karena selalu diperlakukan begitu. Nah, ini sebagai posisi kontrol yang selanjutnya. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Mari dulu konferensi di depan matahari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam selama menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk perjalanan, ya. Baik Bu. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Menunjukkan bahasa tubuhnya, tapi wajah dan mata dan menurut formal. Posisi terakhir itu sebagai manajer. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah, saya paham. Ya, kalau ya, harus jadi
sudah menanyakan tentang keyakinan informasi dan menanyakan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi di Maret. Bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di Maret selalu sama-sama. Ini digali dari anak sendiri ya jawabannya. Ya, kondisi anak tetap stabil, tidak tertekan. Ya. Anak ditawarkan dengan solusi-solusi yang lain dari dirinya sendiri, maka ini akan menimbulkan yang namanya kesadaran dari dalam dirinya. Motivasi intrinsik pada bagian buat anak belajar dari kesalahannya. Bisa stop videonya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langsung slide berikutnya. Dan ini penampakan dari segitiga institusi, ya, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menyanyikan keyakinan seperti apa yang dilakukan oleh institusi. Distabilkan itu artinya tidak dimarah-marahi, tidak diharuskan. Kemudian kebutuhannya apa ditanya supaya tidak ada kata. Kemudian ditanyakan keyakinan kelasnya. Itulah proses mendisiplinkan anak dengan segitiga restitusi. Selalu. Nah, lanjut. Ini memvalidasi kebutuhan. Betul-betul pertanyaannya seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas apa di sekolah kita, seperti itu. Lanjut. Ya, ini adalah ini adalah bisa dikembalikan lagi. Berbuat lebih baik, apakah ini berbuat lebih baik? Ini juga membangun yang namanya motivasi intrinsik. Kapan kamu sudah memulai? Peraturannya apa? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menyakiti, tetapi bahkan justru memperkuat karakter dari anak. Itu pemaparan dari kami. Waktu dan tempat kami berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Muhammad atas paparan yang sudah disampaikan dengan sedemikian jelasnya. Acara yang selanjutnya diikuti kepada Bapak Ibu Guru, ada Ibu.
Ya Allah Demikian acara penjelasan budaya positif maupun strategi perkembangan budaya anak didik dan yang terakhir